Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik untuk jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim, semoga senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam dimohon untuk mengisi shaf-shaf depan yang masih kosong dan yang masih di luar dimohon disegerakan untuk memasuki area dalam masjid, serta jamaah yang berada di lantai 2 kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khutbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu demi kelancaran serta kekhusyukan ibadah sholat Jumat kita bersama-sama. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, yakni salah satunya belajar tahsin. Bila jamaah ingin memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya, bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian ilmiah rutin ba'da zuhur setiap hari Rabu ba'da zuhur di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah, yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti melalui streaming YouTube di channel DKM Baitul Tamam. Selanjutnya di sini saya mewakili DKM Masjid Baitul Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Kas Masjid Baitul Tamam sampai dengan tanggal 8 Maret tahun 2024 sebesar Rp20.091.244. Maklumat yang terakhir di sini, kami akan membacakan petugas pada Jumat ini tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Maret 2024 Masehi. Yang bertindak sebagai muadzin yaitu Saudara Muhammad Ilham Fatahillah. Pembacaan maklumat saya sendiri, Muhammad Adib Hilmi, serta untuk khotib dan imam sholat Jumat adalah Ustadz Abu Naufal SPD. Beliau dari Lembaga Dakwah Izzumi Izzatul Ummah. Alhamdulillah, khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana adina tata nasqul qaina wa ala nasqul qaina wa syarra wa la jana. Wa sallallahu innaka hamidun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fazza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pertama dan utama selalu kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang dengan nikmat tersebut kita hadiri di majelis masjid yang mulia ini. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat keadaan rupa kita, kekayaan, kemewahan, jabatan, apapun itu, namun Allah menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Salawat dan salam tercurah pada uswatul ummah, qaidil mujahidin qudwatul hasanah, baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, umatnya, dan semoga kita termasuk pengikut yang selalu istiqomah sampai akhir hidup kita, sampai akhir zaman. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan. Karena insyaallah Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Di bulan Sya'ban, di pekan terakhir ini Allah berikan kemuliaan, keberkahan, dan kita dipertemukan di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Ramadan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang pertama yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah menjelaskan, Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai apa? Hudan, sebagai petunjuk, linnas, bagi manusia, ya, wa bayyinat, dan sebagai hujah, pembeda, penjelas antara hak dan batil, wal furqan. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam ayat ini menguatkan kepada kita, mengharuskan bagaimana di bulan Ramadan kelak kita sudah niatkan untuk bagaimana iksiru, ya, fi qiraatil Quran. Bagaimana kita memperbanyak qiraah, membaca Al-Quran. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan tersebut dapat menjadikan hudan, petunjuk bagi kehidupan kita, hingga kita menjadi orang yang semakin takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini kita jadikan, kita siapkan berapa khatam yang akan kita hatamkan Al-Quran. Kita targetkan 2 kali apa 3 kali, itu sebagai bentuk supaya kita termotivasi untuk tilawatul Quran. Karena Rasul menyampaikan, ketika kita membaca alif lam mim laisa harfun, kata Rasulullah, bukan satu huruf, walakin al alif wal lam wa mim harfun, masing-masing itu satu huruf, ya, dan satu huruf itu diberikan, ya, berapa? 10 kali lipat. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala luar biasa memberikan potensi kekuatan amal yang kelak akan menyelamatkan kita, baik ketika kita meninggalkan dunia ini ataupun ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, sebagai bentuk keutamaan, kita termotivasi untuk bagaimana membaca Al-Qur'an. Ya, karena setiap amal di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan 70 sampai 100 kali jamaah. Satu huruf 10 kebaikan dikalikan 100. Allah ingin memberikan motivasi kita. Maka kita berharap bertemu dengan bulan Ramadan dan kita memanfaatkan salah satu ibadah yang utama selain puasa tersebut adalah membaca Al-Quran. Jangan kita lama, apalagi mungkin sebulan penuh Allah memberikan kesempatan kehidupan kita di bulan Ramadan, namun kita tidak khatam Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa luar biasa keutamaan di bulan Ramadan, Allah akan memberikan, ya, satu pahala yang luar biasa, dan kita tidak tahu satu pahala yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai motivasi kita untuk beramal, bahwa di bulan Ramadan itu ditutup pintu neraka dan dibuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadan," apabila telah datang Ramadan, ya, Allah mengatakan, Rasul melalui lisan Rasulnya,
Ya, futihat abwabul jannah. Allah akan buka lebar-lebar pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa guliqat abwabun nar, dan Allah menutup rapat-rapat pintu neraka Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa sufidatis syayatin. Allah membelenggu para syaitan. Ya, ya. Di sini Al-Qadi Al-Iyad mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membuka pintu lebar-lebar, itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar orang-orang beriman memperbanyak amal soleh. Kemudian dengan amal soleh itu Allah memberikan rahmat dan ridhonya, dan Allah membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup pintu rapat-rapat neraka Allah Subhanahu wa taala agar di bulan Ramadan kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagai inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai syaitan dibelenggu. Agar kita lebih leluasa untuk bagaimana beramal soleh di bulan Ramadan, maka kita manfaatkan. Namun ketika yang terjadi adalah kita mensia-siakan bulan Ramadan, bahkan mungkin kemaksiatan yang ada, naudzubillah, ya, kita termasuk hamba yang kelak bahkan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang akan menyesal di kemudian hari kelak, terutama dalam kehidupan di akhirat nanti, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam bulan Ramadan itu Allah memberikan suatu kesempatan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan." Sesungguhnya di dalam surga itu ada yang namanya pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Pintu itu hanya boleh masuk orang-orang yang ketika di dunia dia melakukan shaim. Orang-orang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. La yadkhulu minhu ahadun, ya, ghairuhum. Maka tidak ada satupun pintu itu dimasuki kecuali dimasuki oleh orang-orang yang mereka berpuasa di bulan Ramadan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pastikan di puasa Ramadan itu Allah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, menghadiahkan dengan Ar-Rayyan. Kalau kita tidak termotivasi, tidak berjibaku bagaimana menghasilkan amal-amal soleh dengan keutamaan di bulan Ramadan, dengan iming-iming Allah yang luar biasa, bahkan innallaha la yukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Dalam janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala, baik termaktub dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan berkhianat karena Allah innaka la tukhliful mi'ad. Tidak mungkin Allah ingkar janji. Maka itu harus kita yakin dengan keyakinan yang penuh. Maka pada hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagia menyambut bulan Ramadan yang insya Allah, kalau kita melihat informasi, kalau Muhammadiyah hari Senin, kalau yang hari Selasa mungkin nanti nunggu, mungkin malam Seninnya nunggu informasi dari Menteri Keagamaan kita. Ya, mau hari Senin ataupun hari Selasa, itu keyakinan kita masing-masing, mana yang terbaik buat kita. Ya, kita menunaikan dengan tentu cara-cara menyiapkan diri dengan bekal-bekal yang harus kita siapkan dari awal. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan surga Ar-Rayyan. Bahkan jangankan untuk menuju akhirat yang kelak, mungkin hari kiamat pun kita belum tahu kapan terjadi. Tapi manakala dari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadikan, ya, Allah berikan kenikmatan, kebaikan, dan dijauhkan kita dari azab kubur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang lain sebagaimana dalam surat Al-Zalzalah Allah mengatakan, yaitu tentang di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan, ya, malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sampai-sampai Allah mengingatkan kepada kita dalam ayat ini, ada satu surat yang diturunkan khusus supaya kita memanfaatkan terutama di 10 hari terakhir. Karena itu juga keutamaan yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita seminggu semangat, pekan kedua semangat, namun pekan ketiga kita sudah berpikir duniawi, kita sudah berpikir kemana-mana gitu kan. Akhirnya kita tidak menyempatkan diri untuk itikaf.
Kalaupun kita harus bersilaturahim kepada kampung kita, kedua orang tua kita dan sebagainya, itu tetap dibolehkan. Namun kita bagaimana malam-malam dimanapun kita menunaikan untuk itikaf, karena itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Khairu min alfi syahr. Suatu malam yang ketika kita mendapatkan malam tersebut, itu kita mendapatkan kebaikan 1000 bulan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dihitung seakan-akan ibadah 83 tahun 4 bulan. Dan kalau kita tidak termotivasi di 10 malam terakhir itu, lalu dengan cara apa lagi Allah memberikan? Kecuali karena kesempitan hati kita, kecuali karena terhijabnya hati kita kekuatan dunia yang sangat luar biasa. Padahal dunia ini hanya majratul amal, hanya sebagai ladang amal. Ya, kita meninggal dunia menuju kampung akhirat, artinya apa? Yang sebenarnya kehidupan akhirat itulah yang benar-benar kehidupan. Walad darul akhiru khairu. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi kalian. Wabtagi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah, capailah amal soleh yang akan kamu mendapatkan kehidupan akhirat dengan amal-amal tersebut. Dan Allah hanya mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan nasib kamu ketika hidup di dunia. Itu pun bukan hanya masalah kita berkaitan dengan fisik, makan dan sebagainya, tapi bagaimana kita mendulang amal yang sangat luar biasa agar dengan amal itu Allah menyelamatkan kita menjadi mizanul hasanah, timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka momennya adalah di bulan Ramadan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak doa agar dipertemukan di bulan yang sangat luar biasa ini dan kita lebih baik dari Ramadan yang kemarin. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah keutamaan. Selanjutnya adalah bagaimana diterimanya, terkabulnya doa. Ya, maka dalam hadis riwayat Ahmad, salah satu la turaddu da'watuhum, 3 doa yang tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa seorang as-shaim hatta yuftir. Jadi seseorang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. Maka disunahkan ketika di akhir-akhir menjelang maghrib, menjelang azan maghrib, kita 10 atau 5 menit sebelum azan itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah itu diijabah, kita yakin, karena hadisnya jelas. Hadisnya sahih. Allah akan memberikan makbul, akan mengabulkan doa-doa orang yang shaim, orang-orang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun doa kita, terutama adalah untuk bagaimana kehidupan kita di akhirat kelak. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah Ramadan, terkadang kita mungkin terlalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang dunia. Ya Allah, lunasi hutang ya Allah. Ya, agar bisa beli ini, beli itu ya Allah dan lain sebagainya. Sisi lain kita lupa. Kenapa kita juga tidak meminta, dan itu lebih utama, yaitu kita berdoa dalam ya Allah berikan hamba kelapangan untuk ketaatan kepadamu ya Allah. Berikan hamba di bulan Ramadan, hamba banyak waktu untuk membaca Al-Quran ya Allah. Karena itulah benar-benar kehidupan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga kita bersemangat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik, hidayah, rahmat kepada kita. Kita semangat untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa salah satu tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, hingga kita meningkatkan derajat takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait bulan Ramadan ini pun dalam sebuah hadis yang sahih diriwayat oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi, bahkan Ibnu Khuzaimah, ketika Rasulullah berdiri di mimbar, ja'ani Jibril, datanglah kepadaku Jibril, kata Rasulullah, ya. Wasoni, kemudian memberikan nasihat, dan Rasul mengatakan amin. Fakultu amin. Ya. Pada saat itu malaikat Jibril berkata, man adraka Ramadan falam yukfar lahu fa abadallah wa dakhalan nar. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hidupnya berjumpa di bulan Ramadan namun Allah tidak mengampuninya, maka dia jauh dari Allah dan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Fakulta amin ya Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah, fakulta amin, amin, aminkan ya Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah mengaminkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa orang yang melalaikan Ramadan demi Ramadan berlalu namun dia tidak diampuni, bahkan semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu akan merugikan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah hingga kita mampu untuk bagaimana beramal soleh yang semakin meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina waslih dzata bainana wahdina subul salam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhalil muttadin adh-dhalimin wa damir a'da'aka a'da' din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin, fi Iraq, fi Yaman, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma sabbit aqdamahum wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal yahud. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana biwa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikra li akbar. Aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So subufakum wastaqimu wa ta'dilu fa innaha min tamamis shalah. Rapatan lurus merupakan kesempurnaan salat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.